Oke, selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Ibu Mar. Selamat siang. Sesuai dengan janji kita pada minggu lalu, bahwasanya saya akan melakukan supervisi pembelajaran di kelas terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Dewi. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, namun saya izin kepada Ibu untuk merekam segala kegiatan supervisi kita, baik itu pasca, proses maupun pasca ya Bu, proses dan pasca. Nah, pada saat ini sebelum kita melakukan observasi, kita terlebih dahulu melakukan observasi. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Suryani. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Belimbing dan mengampu pelajaran IPA di kelas 8. Oke, baik, itu perkenalan Ibu ya. Nah, selanjutnya dalam proses praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Dewi. Yang pertama, tadi Ibu kan sudah memperkenalkan diri bahwa Ibu adalah guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam khususnya di kelas 8 ya Bu ya? Iya, benar. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti ketika proses pembelajaran di kelas, lalu tujuan pembelajarannya apa, area pengembangan yang hendak dicapainya itu seperti apa, dan strategi yang Ibu lakukan di kelas. Silahkan Bu. Oke, pada hari ini di kelas 8, khususnya di kelas 8A, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kemudian adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama siswa dapat mengetahui proses pencernaan pada manusia, kemudian siswa bisa mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan manusia, kemudian siswa juga bisa mengidentifikasi fungsi dari organ pencernaan tersebut. Nah, adapun area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi dengan memahami sistem pencernaan ini, jadi dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Kemudian untuk metode pembelajarannya seperti apa? Jadi pada pelajaran kali ini saya mengambil metode project based learning atau lebih tepatnya kepada strategi social emotional learning. Nah, jadi nanti siswa akan saya ajak untuk bermain puzzle di lapangan. Nah, dari bermain puzzle tersebut, siswa akan mengidentifikasi gambarnya seperti apa, kemudian mengetahui organel-organel apa saja yang ada di situ, kemudian siswa menjelaskan dan mempresentasikannya kepada kelompok yang lain, seperti itu. Oke, tujuan area pengembangan dan strategi yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Dalam kurikulum Merdeka ini benar-benar Ibu Dewi menampilkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pada murid. Baik Ibu, demikian ya wawancara praobservasi kita. Untuk melihat lebih jelasnya, saya akan mengambil atau mengamati Ibu atau mensupervisi Ibu pada proses kegiatan belajar mengajar, terutama dalam mata pelajaran IPA yang diampu oleh Bu Dewi. Ayo Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, coba anak-anak sebelum mulai pelajaran silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulaikan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, udah masuk semua ini? Udah. Coba Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini?
Febri. Bella. Bella. Kenapa itu Bella? Bella sakit, Bu. Kalau Febri? Febri izin. Oke, berarti ya 2 orang yang tidak masuk hari ini ya. Nah, oke. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, coba Ibu mau cek semangatnya. Masih ingat dengan tepuk konsentrasi? Masih. Masih, coba ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, pada saat pertemuan yang lalu, Ibu telah menjelaskan kepada kalian tentang sistem peredaran darah. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, masih ingat tidak tentang lagu sistem peredaran darah? Masih. Oke, sekarang kita nyanyi ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sistem peredaran Darah manusia. jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung membongkar, paru menyukai. Oksigen dalam darah manusia. Terbuka 3. Arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang. Serambi di atas, bilik di bawah. Kiri yang bersih, kanan yang kotor. Satu jaga aliran tetap Benar. Eri kaya oksigen. Vena miskin, oksigen balik jantung. Iya, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini nih jangan-jangan karena kalian sarapan tadi pagi ini sarapan apa? Sehingga pada pagi hari ini ada yang lupa, ada yang blank. Benar nggak nih? Benar. Nah, benar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengetahui organel apa saja yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, setelah kalian mengenal organel apa saja yang berperan, yang kedua adalah mengidentifikasi bagaimana sistem pencernaan tersebut. Oke. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, tadi pagi sarapan? Sarapan. Oke, pernah dengar tidak istilah kamu apa yang kamu makan? Warna. Ya, maksudnya apa ya? Kamu adalah yang kamu makan. Ayo. Tadi pagi makan apa ya? Sarapan apa ya tadi pagi? Nah, coba. Densia, tadi pagi sarapan apa? Tempe sama kol. Tempe sama kol. Oke, tempe sama kol. Nah, menurut kalian tempe sama kol itu apakah makanan yang sehat atau tidak? Sehat. Oke. Siapa yang tadi pagi ada makan mie instan? Ada yang makan mie instan? Iya, Victor. Iya, Mario. Tadi pagi makanannya? Mie gelas. Kalau Mario? Sama mie gelas juga. Jangan-jangan kompak ya? Iya. Hah? Makanya sama-sama. Oke, coba Ibu mau tanya nih.
Siapa yang tahu mie gelas itu baik untuk kesehatan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak baik untuk kesehatan? Banyak pengawet, terus mengandung pewarna. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan, terutama yang instan-instan, maka dampaknya akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Nah, oke. Sekarang hari ini kita akan bermain game sambil belajar. Ibu ingin kalian nanti berkelompok. Sudah ada kelompoknya kan? Sudah. Nah, sudah. Nanti setiap kelompok akan bermain game di lapangan. Kemudian bukunya nanti akan Ibu bagikan satu-satu dengan kalian. Silakan kalian pelajari melalui buku tersebut sebagai sumber bahan belajarnya. Setuju ya? Oke, silakan diambil. Tiwi. Dioper ke belakang dong. Nah, silakan. Tidak apa-apa. Dioper ya. Ini silakan dioper bukunya. Ayo. Tidak apa-apa, ribut juga tidak apa-apa. Cukup? Cukup enggak? Kurang? Yang mana yang kurang? Ini. Rizkia udah? Oke. Oke ya? Oke anak-anak, sekarang silakan bawa alat tulisnya. Kita ke lapangan. Oke? Oke, siap. Ayo. Ayo, kita ke lapangan yuk. Tolong ibu bawa ini. Ya apa? Yuk. Itu enggak? Ada Mbak Bulben enggak? Nah, siapa yang sesuai ini ya? Oke, barisnya sesuai kotak ini. Ayo, barisnya sesuai kotak. 3-3. Pegang ini, pegang. Iya, Bu. Pegang. Silau ya, panas. Lurus, udah lurus. Oke. Nah, dengarkan Ibu. Di depan ini adalah acakan dari puzzle. Puzzle tahu ya puzzle? Nah, nanti satu orang ambil satu. Lari. Ambil satu, balik. Kumpulkan di sini. Lanjut lagi Densia. Ambil lagi satu, kumpulkan lagi sini. Sampai terkumpul habis, gantian ya. Sampai terkumpul habis. Setelah itu kalian susun puzzle-nya di kertas ini. Paham ya? Bu, Peter bilang ambil bawa semua, Bu. Hah? Peter bilang bawa semua. Kalau udah terkumpul puzzle-nya, tempel di kertas ini. Dicari tempat yang teduh. Paham? Oke, mulai dari sekarang. Silakan. Satu lembar. Iya lagi, kumpulkan. Ayo. Ya, pelan-pelan. Ayo. Sampai habis ya, Ayo. Satu-satu. Ini nih, ayo. Satu-satu. Satu nih, Bu.
Habis. Yang udah habis cari posisi. Udah habis anjir. Habis ya. Habis. Oke. Yang udah habis cari posisi yang teduh. Silakan disusun puzzle-nya. Cari ini lemnya nih, nih. Ini lemnya. Oh begitu. Ini lemnya nih. Pakai lem ya, ini lemnya. Di lem ya, di lem. Oke, silakan disusun. Delvino. Jauh nih malah. Di lem ya. Lemnya di sini ya, lemnya di sini. Ayo. Di lem. Itu tuh jatuh, tuh jatuh. Ibu tadi kami bakal letak, Bu. Apanya yang salah? Ih, panas, woy. Kita kan tamunya salah tempat. Coba cari tempat yang teduh. Nih, jangan panas-panas. Nih, sini, nih, sini. Ambil itu tuh. Nah, cari tempat yang teduh. Itu. Ini nih lemnya. Kalau udah di lem ya, lemnya di situ. Ayo coba dicari. Dari tot. Dari kamar yang mana? Aku nggak tahu. Coba disusun dulu, nanti ketahuan mana yang hilang. Bukan berarti 1, 2, 3, 5 toh. Itulah. Ayo disusun ya. Usus nih. Ya usus. Usus nih. Ini kayaknya. Coba dari pinggir-pinggir. Nah, baru ketahuan nanti. Itu tuh nih. Ini juga ada. Duanya di sini nanti nanya. Lebih kah ini? Lebih. Ini kok saya. Mundurin dikit. Nah. Satu kayak gini kamu ya? Nah, cari bagian atasnya. Coba cari tempat teduh. Benar lah. Ayo. Disusun dulu baru dilem. Ini kok Adam? Ada beliau. Pinjam lem. Nggak boleh pinjam. Bu mau hujan, Bu. Lihat, aku ngambil. Pakai lidi, cari lidi. Ini halaman berapa, Bu? Tahu. Nggak ada halamannya. Ini sih, Bu. Ayo. 7 benar, Bu. Di atas, Bu. Nah, ayo susun. Oh, alah. Ini. Pantesan kita bingung kawan-kawan. Balik berapa? Hah? Itu tempat nanang. Tempat tiwi nih. Udah berhasil. Oke, dilem cepat nanti kelompoknya yang pertama. Ayo. Dua ini salah tuh. Lem. Ini nih lemnya nih. Nih, tinggal dilem.
Ya, kepalanya gepeng. Ayo, ayo. 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 Rem dulu lah. Yang penting ini kan udah ketebak nih. Ah, tinggal di atasnya. Rem enggak sah. Jauh di bawah. Nah, tinggal susun yang bagian atasnya. Katanya kurang tinggi kita con. Mulutnya sampai dia. Main puas takut. Ya kita kan. Oh ini 9 bukan mana yang bagian itu. Oh ini dunia. Kayu buat kancing jari. Nah, ya, ntar ya. Ya, kalau udah dilem. Nah, kayak gini kan? Weh, siapa mau Dilem ya, bagian pinggirnya. Pinggirnya dulu. Nah, dengar tuh. Nggak boleh pakai pulpen gua, pakai tangan. Cari kayu. Nih. Ini juga bisa nih, Sat. Woi. Nih. Ini nih lidi nih. Udah ya? Udah. Dilem. Iya, silakan dilem. Lemnya mana? Dilem nih. Atau di situ juga ada. Kita pakai lem gila, Boy, berkelak. Oke. Ini empatnya. Menanyakan. Jangan benar. Ini Ini lemnya nih. Dilem dulu bagian pinggir-pinggirnya nih. Nah, Kan bikin lah, Bu. Ini lanjut. Ini lemnya. ya. Yuk, rapi-rapi yuk. Ya. Udah terpisah itu, Ci. Udah terpisah nih, udah dilem. Bisa nggak dicopot? Nah. Pelan-pelan. Nah. Agak ke bawah dikit. Nah. Agak ke bawah dikit. Dikit aja lemnya, biar nempel gitu.
Kau juga padahal ya. Soalnya tuh udah. Sampai kamu. Terlalu banyak itu. Jangan banyak-banyak. Ah, tuh. Kebanyakan. Nanti dia terlalu banyak berlepotan. Ayo kok. Nah, Rapi yang rapi. yang rapi, yang rapi. Rencana ya. Dikit. Nah, dikit-dikit, Ca. Udah. Apa yang kurang? Kurang satu kayaknya Bu, punya kami. Ayo, kok bisa? Tadi nyusunnya? Tuh, nah. Mawarnya. Ini di sini nomor. Ayo. Nah, di situ. Oh, di sini. Nah. Ada batu Rizky ya? Hari selesai Bu. Udah, tuh. Ini di sini Kak. Oh gitu. Ini gambar yang nih. Iya, nggak tahu. Wah iya nih. Wih. Ya, lihat apa di lemoy. Udah? Udah. Oke. Kalau sudah, sekarang dijawab nih ya. Ini kan ada nomor 1, 2. Sebenarnya 3-nya itu di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dijawab di sini. Nomor 1 apa? 2 gitu ya. Bawa pulpen enggak? Oke. Silakan dijawab. Tulis nama kelompoknya. Tulis. Nomor 1 itu apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah. Oke. Kalau sudah, nanti itu diceritakan bagaimana proses makanan itu berjalan, mulai dari organel pertama sampai organel terakhir. Oke? Siap ya? Oke. Sekarang ini kan ada nomornya nih. Nah, di balik ini kalian jawab nomor 1, 2, 3. 3-nya di sini ya. Ini 3. Nah, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nih apa? Organel apa? Organel apa? Nah, setelah itu kalian urutkan proses pencernaan makanan itu mulai dari mana sampai kemana, diceritakan, ya? Gini Bu. Sedikit-sedikit saja, paham ya? Oke. Udah? Udah? Oh, ini kecil berat. Ini ngapa kayak gini? Yang mana? Nomor 5, coba lihat buku paketnya. Yang kuning nih Kak. Iya, ini nih, yang kuning. Ini nomor 3 ya. Yang ini ya. Ini nomor 3. Nah, ini yang kuning. Coba lihat di bukunya. Oh iya, ada buku ya? Ini, ayo. Ayo, Bibi. Nah, Ini. nih, coba lihat. Pan. Ya itu tak. Nah, silakan. Ditulis dulu nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai nomor 8. Setelah itu baru jelaskan proses pencernaan itu mulai dari mana, masuk ke mana, berakhirnya di mana. Nah, kayak gitu. Oke? Sip ya. Ini udah belum? Nah, kalau udah tuh, Ini bukunya. ini nggak apa kayak gini nih. Biar Bu. Udah capek. Oke ya. Sini Ibu pinjam. Ini nomor 3 di sini ya. Nih.
Nah, jadi kalian sebutkan nih organel 1 ini apa, 2 apa, sampai 8. Setelah itu kalian urutkan proses pencernaan itu mulai dari mana sampai kemana, dijelaskan. Misalnya Nah, mulut misalnya kan. ya, di mulut tuh terjadi apa misalnya. Gitu ya? Paham ya? Udah? Udah ya? Nah, kalau udah, ini kan ada nomornya nih. Nah, kalian jawab nomor 1 ini apa, 2 apa, 3-nya di sini. Punya Ibu pulpen. Bu, karena Jeko bu pulpen saya bu. Nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalian tuliskan organel-organelnya. Setelah ya di belakang. Setelah itu kalian tuliskan bagaimana perjalanan makanan, prosesnya sampai ke dibuang, sampai menjadi feses tuh seperti apa. Semuanya. Sedikit-sedikit saja. Misalnya di mulut. Di mulut tuh terjadi apa di dalam mulut. Nah, diceritakan ya. Nanti ada satu orang yang presentasi ke depan. Kau satu. Ayo, silakan. Di anu Ditulis. ditulis segala anu anuannya di Ya. Sip ya? Oh ya, Oke. nanti aku cari titik keanuan. Udah? Oke. Udah ya. Nah, sekarang ini kan ada nomor nih, 1, 2. Nah, 3-nya di sini nih. Mana pulpen? Ada pulpen enggak? Udah. Oke. Ini ya, ini nomor 3-nya nih, kelupaan. Nah, nomor 1 apa, 2 apa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di sini. Nih. Nah, organelnya apa? Setelah itu, kalian jelaskan masing-masing organel ini. Perjalanan makanan tuh mulai dari mana? Jelaskan sampai dia berakhir di sini. Nah, dijelaskan prosesnya seperti apa. Oh, ini ada nih ya mulut. Nah, gitu ya, paham ya? Kan ini kan Bu. Iya. Oke ya. nomor 1 tulis. Jangan lupa tulis nama kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Yang makanannya ini kamu. Yang mana? Ini deh, Ini, mulai dari sini. Nih. Nih. Mm-mm. Jadi fungsinya apa, Bu? Terserah cerita. Di mulut tuh terjadi apa sih? Nah, makanan Oh, di dalam mulut. makanan tuh diapakan di dalam mulut. Sampai titik. Habis itu ini sampai titik. Nah, jangan sampai titik juga. Pokoknya diceritakan di mulut tuh makanan tuh mengalami apa, terjadi apa di dalam mulut. Nah, kemudian di esofagus tuh terjadi apa, kayak gitu. Tulis fungsi organ-organ. Tulis loh fungsi organ-organnya. Langsung perjalanan makanan atau proses pencernaan makanan. Nah. Bisa ya? Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Udah kah? Nah, boleh kayak gitu boleh. Jangan lupa nama kelompok ya. Ini proses dari mulut sampai ke anus. Dikit-dikit ya bagian-bagian pentingnya apa, jangan ditulis semua. Kalau di mulut tuh terjadi apa misalkan. Kemudian penting-pentingnya aja. Nah. Makanan masuk ke dalam mulut, terus gigi dan lidah berperan untuk itu kan? Boleh. Ayo,
Bukunya. Nah, duduk sini. Kan nggak panas. Dan Kenapa kata? kerongkongan. Kesini coba. Dan donat. Kerongkongan apa? Yo, nama lain kerongkongan itu apa? Bagus. Ini pada sopagus kerongkongan. Jadi Di bagian belakang mulut. Kalian terdapat saluran pembuangan air besar. Yang pertama, langsung aja Pak. Mereka di bagian belakang mulut kalian terdapat dua napas naga. Dan juara satu dan tiga di sebelah. Ayo, udah belum? ini buka. Mana tugasnya mana? Nah, silakan dikerjakan. Emang Nama kelompok kami MF, Bu. Apa tuh, Mep? Mario, Ecet Peter. Boleh. Itu bagus. Oh jelek di Peter katanya ada penghapusnya. Robek buktinya. Pelan-pelan nulisnya. Ya Bu, pelan mau ngapus ya Bu, ini kan pulpen ini bisa ngapus. Iya kah? Ya Bu. Bintang kecil di langit. Apa? Yang kedua yo itu bagus lah. Oh, kan tengok nih. iPad lah penghapus. Tulis bagusnya. Oke, udah selesai semua ya. Udah. Nah, sekarang silakan dipresentasikan. Ya, kelompok siapa yang duluan? Ya, silakan kelompoknya Tiwi. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara di bagian belakang perkenalkan dari kelompok Mawar, anggota Villa dan Sia Melani. 1. Mulut adalah di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. 2. Esofagus. Di bagian belakang mulut kalian terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran nafas yang disebut dengan tenggorokan dan berfungsi membawa udara ke paru-paru, serta satu saluran lainnya menuju saluran cerna dan disebut kerongkongan. 3. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. 4. Lambung. Setelah makanan masuk ke lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. 5. Pankreasi terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus. 6. Usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. 7. Usus halus, tetapi diameter hanya sekitar 2-3 cm. Terjadi
Oleh karena itu, disebut sebagai usus halus atau usus kecil. 8. Rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi padat. Sekian presentasi kami, terima kasih. Silakan bagi kelompok yang lain yang ingin bertanya. Ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjut kelompok selanjutnya. Silakan. Kami dari kelompok 3 dari kelas 8A. Nama saya Erliani. Saya Mawar. Kami akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Di dalam esofagus, di bagian belakang mulut, kalian terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran napas yang disebut dengan tenggorokan dan berfungsi membawa udara ke paru-paru serta suatu saluran lainnya menuju saluran cerna dan disebut kerongkongan. Di hati. Hati membuat yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Yang keempat, lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik, dilakukan dan kimiawi. 5. Pankreas. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus. 6. Usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat atau biji-bijian. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Iya. Pertanyaan saya, kalau usus kan itu, saya ingin bertanya, jika usus halus manusia dibentangkan, berapakah panjangnya? Panjangnya 6 sampai 7 meter. Oke. Gimana Satria? Benar ya? Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi organel dalam proses pencernaan. Mulut. Makanan masuk ke mulut, gigi dan lidah berperan untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Tenggorokan. Berfungsi membawa udara ke paru-paru, serta satu saluran lainnya menuju saluran cerna yang disebut kerongkongan. Lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Hati dan pankreas mengirim zat-zat kimia untuk membantu pencernaan tersebut. Usus halus. Di tempat inilah terjadi proses kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Akhir dari usus besar adalah rektum. Sekian dari kelompok kami. Ya, silakan Rizkia. Silakan. Silakan Rizkia. Fungsi hatinya, Bu. Lepas dulu tasnya, Bu. Aduh, fungsi hatinya, Bu. Ya, Oke. Kamu udah Os kamu bagas. apa pertanyaannya? Fungsi hati. Fungsi hati. Coba lihat fungsi hati. Untuk menerima perasaan orang. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari hati? Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak. Gimana Rizkia? Ya Bu, benar. Yang kelompok lain setuju? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Gabriela, Nanang, dan Hafiz. Biar penuh. Sini dekat-dekat Mario. Dekat-dekat Mario.
Biar dekat. Apa kelebihan dari kelompok? Duduklah. Ayo duduk semua, duduk. Sini, Jeko, biar nggak panas. Jeko. Oke anak-anak, nah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah sekarang coba Ibu minta satu orang. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok pada hari ini? Ayo, bagaimana sih proses pencernaan itu terjadi? Mulai dari mana sampai kemana? Ayo, silakan Rizkia. Boleh berdiri. Coba dijelaskan proses pencernaan manusia itu mulai dari apa sampai ke apa? Proses pencernaan manusia dimulai dari mulut, esofagus, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan rektum. Iya, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin menambahkan? Ada? Oke, benar ya. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian berakhir di Rektum, anus. rektum, ya atau anus. Beri tepuk tangan dulu untuk Rizkia. Oke, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sekian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian mempelajari materi mengenai sistem pernapasan. Oke? Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tentu berdiri. Duduk. Tentu berdoa ke berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan dulu. Oke Bu Dewi, tadi saya sudah mengobservasi dan melihat proses pembelajaran Ibu di kelas 8A ya Bu ya? Iya, benar. Oke, betul sekali. Nah, tadi saya sudah mengobservasi kegiatan proses pembelajaran Bu Dewi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk selanjutnya kita sekarang yaitu melakukan pasca observasi nih Bu ya. Iya. Setelah kita tadi sebelumnya ada praobservasi, lalu kegiatan observasi, saya mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan pasca observasi. Nah, dalam pasca observasi ini Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi kepada Ibu Dewi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas tadi ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah, saya sudah merasa lega, senang karena sebagian besar modul yang saya buat untuk pembelajaran hari ini itu sekitar 95% tercapai lah ya. Iya, tetapi pastinya ada beberapa kendala di dalam proses tersebut. Oke, nah, jadi pada proses kegiatan pembelajaran hari ini Ibu merasa senang ya Bu ya? Iya. Merasa senang karena murid-murid juga terlibat aktif. Iya, murid-murid terlibat aktif ya Bu ya? Iya. Lalu RPP atau modul yang Ibu telah susun serta pelaksanaannya di lapangan hampir 95% Ibu laksanakan ya Bu, tercapai. Iya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa ada sedikit kendala. Kendala apa itu Bu? Iya. Pada saat melakukan proses pembelajaran tadi, saya sedikit terlupa ini Bu, untuk refleksi anak. Nah, refleksi anak terhadap kegiatan bermain game tadi. Nah, apa sih manfaatnya untuk anak-anak? Nah, itu yang saya lupa Bu. Iya. Oke, jadi tadi ada sedikit terkendala karena teknis Ibu lupa ya Bu ya? Iya. Lupa menanyakan tentang refleksi atau
perasaan anak anak terhadap kegiatan pembelajaran tadi. terhadap pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, Iya, rencana tindak lanjutnya apa sih Bu untuk ke depannya. meminimalisir tadi kendala tersebut? Iya, untuk kedepannya mungkin saya akan lebih mengkoordinir kelas seperti apa. Karena tadi kebetulan Bu, sebelum pelajaran saya itu ada jam pelajaran olahraga. Jadi anak-anak masih gerasak-gerusuk, ada yang Bu belum sempat nih ganti baju. Nah, ya. seperti itu. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Daripada kita memotong waktu, belajar dalam kondisi apapun harus siap. Seperti Oke. itu. Jadi lebih ke mengkondisikan kelas ya Bu ya. Iya. Baik Bu Dewi, terima kasih atas kerjasamanya. Percakapan pasca observasi kita saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah Ibu Dewi laksanakan ke depannya akan lebih baik lagi. Ya. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama.